Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah dasar akuntansi. Minggu ini kita telah memasuki pertemuan ke-12. Tinggal satu pertemuan kita akan membahas slide ya. Tidak terasa begitu cepatnya waktu berlalu. Oke, pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengenai akuntansi perusahaan industri atau pabrik. Jadi sebelumnya kita telah membahas mengenai perusahaan jasa. Contohnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang catering. Jadi jasa catering, jasa memasak. Kemudian selanjutnya kita membahas perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang peralatan olahraga tahfiz sport. Nah, pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengenai akuntansi perusahaan industri. Kalau jasa berarti kita menjual jasa, tidak berwujud produknya jasa. Kemudian kalau perusahaan dagang kita menjual produk barang berwujud, barang kita beli, kemudian mengambil margin, kemudian kita jual kembali tanpa ada nilai tambah. Nah, pada perusahaan industri ini kita membeli bahan baku, kemudian kita proses dalam pabrik untuk memberikan nilai tambah. Nah, kemudian baru kita jual kembali. Jadi kita membeli bahan mentah, kemudian kita olah, kita berikan nilai tambah, kemudian kita jual menjadi barang jadi. Nah, sementara di Indonesia kita lebih banyak menjual bahan mentah seperti misalnya batu bara, kita jual mentah batu bara, dijual, diekspor ke negara lain, di negara lain diolah. Nah, kemudian juga minyak kelapa sawit kita jual dalam bentuk mentah kelapa sawit, kemudian kita ekspor, kemudian oleh luar negeri diolah, kemudian barang jadinya kita import. Nah, itulah kelemahan kita bangsa Indonesia sebelumnya, banyak menjual bahan mentah, kemudian kita jual ke luar negeri, kemudian barang jadinya kita import. Jadi yang memiliki nilai tambah adalah luar negeri, di nilai tambah di luar negeri, kemudian kita beli kembali. Nah, sekarang kita mulai belajar bagaimana mengolah bahan mentah dengan melakukan larangan ekspor, tapi harus diolah di dalam negeri. Nah, kita akan membahas hal seperti itu. Oke, kita masuk ke slide pertama. Perusahaan industri adalah perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap dijual. Nah, pengertiannya ini adalah memberi nilai tambah. Jadi semua yang memberikan nilai tambah itu dapat dikatakan industri ya. Ada industri kecil, ada industri menengah, ada industri besar. Contoh-contoh industri kecil adalah seperti tekstil ya, bahan mentah kain, kemudian diolah menjadi celana, baju, dan lain-lain. Sama kulit juga kan, bahan mentah kulit kemudian diolah menjadi sepatu, tas kulit, dan lain-lain. Kemudian juga ada kayu diolah kemudian menjadi barang jadi, lemari, kursi, dan lain-lain. Oke, jadi itulah perbedaan antara perusahaan jasa, dagang, dan industri. Kemudian kalau di sini persediaan pada perusahaan industri. Nah, persediaan pada barang perusahaan industri ada tiga. Bila perusahaan jasa dan perusahaan dagang hanya satu persediaannya, walaupun barangnya banyak ya. Misalnya tahfiz sport kan, ada apa tuh, celana olahraga, ada raket, ada tenis. Nah, cuman di neraca dicatat hanya satu, yaitu persediaan barang jadi, persediaan barang siap dijual. Nah, kalau di perusahaan industri ini ada tiga. Yang pertama adalah persediaan bahan baku. Nah, ini persediaan bahan baku adalah persediaan bahan mentah yang kita beli dari supplier, kemudian simpan di gudang untuk diolah. Nah, itu adalah persediaan bahan baku yang langsung kita order dari supplier. Yang kedua adalah persediaan barang dalam
proses. Nah, tadi kan barang jadi itu kita ambil, kemudian kita masukkan pabrik ya kan, dimasukkan di pabrik, diolah menjadi barang jadi. Nah, di sini ada barang dalam proses. Jadi barang dalam proses ini pada saat selesai periode, selesai waktunya dia belum jadi. Jadi masih ada di line produksi. Atau misalnya dia produksi ada 2 tahap, baru menyelesaikan satu line produksi. Jadi persediaan dalam proses ini adalah persediaan barang bahan baku yang sudah diolah tetapi belum menjadi barang jadi yang ketiga. Jadi dia masih ada dalam proses, belum penyelesaiannya belum 100%, tetapi bahan bakunya sudah diambil dari persediaan bahan baku. Jadi bahan bakunya sudah diambil semua, sudah diproses, cuman prosesnya belum selesai. Ibaratnya jasanya, jasa pengerjaannya belum selesai. Nah, itu kita sebut persediaan dalam proses barang yang belum jadi namanya. Kemudian yang ketiga adalah persediaan barang jadi atau persediaan barang jadi atau finished good inventory. Nah, ini adalah persediaan barang yang siap untuk dijual, namanya persediaan barang jadi. Oke, jadi ingat, pada perusahaan industri ada 3 persediaan: persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, dan persediaan barang jadi. Selanjutnya biaya-biaya produksi. Nah, kalau tadi persediaan ada 3, biaya produksi juga ada 3. Apa saja? Yang pertama adalah biaya bahan baku. Nah, ini sama ya. Jadi biaya bahan baku adalah biaya yang kita ambil dari persediaan bahan baku, namanya biaya bahan baku. Jadi kalau misalnya kita produksi furnitur, berarti bahan bakunya adalah kayu contohnya. Berarti bahan bakunya adalah kayu. Dia persediaan bahan bakunya ada berapa, kemudian setiap pemakaian itu berapa. Nah, itu adalah biaya bahan baku. Contohnya kalau dalam industri furnitur adalah kayu, itu adalah biaya bahan baku. Kemudian biaya tenaga kerja langsung. Nah, artinya ini biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam pembuatan produk tersebut. Nah, misalnya kalau tadi biaya bahan bakunya kayu, nah biaya tenaga kerja langsungnya adalah tadi yang terlibat. Misalnya kayu masuk ke dalam mesin kan, dipotong. Nah, kemudian di sini ada tenaga kerja yang megangin motong itu, kemudian ada yang ngamplas untuk dihalusin, kemudian ada yang ngerakit ya kan, nah diketok-ketok. Nah, jadi biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam pembuatan produk tersebut ya. Atau dalam kata lain, misalnya kita lihat lemari nih, sudah jadi ya lemari. Nah, yang terlibat mengerjakan lemari saja siapa saja? Misalnya si A itu yang ngerakit, nah si A yang ngamplas, si B yang ngecat warna kayu. Nah, itu berarti dia biaya tenaga kerja lah langsung. Jadi biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi, atau tenaga kerja yang hasil kerjanya dapat disebutkan saat kita melihat produk tersebut ya. Jadi kalau kita melihat lemari, dia yang ngecat, dia yang ngerakit. Nah, itu berarti dia masuk biaya tenaga kerja lah langsung. Kemudian yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik di sini biasanya lebih jelimet, lebih sulit didefinisi ya. Biaya overhead pabrik artinya biaya di sini ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, kemudian semua biaya produksi. Tapi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang secara langsung tidak dapat dilihat dalam produk tersebut. Nah, contohnya ini biaya penolong berupa lem, paku. Nah, misalnya kan kalau tadi di lemari lemnya kan nggak kelihatan ya, kan yang kelihatan hanya kayu semua. Kemudian pakunya juga kan nggak kelihatan, hanya kecil. Nah, itu adalah kita masukkan ke dalam biaya overhead pabrik. Misalnya kita beli paku 1 kilo, 1 kilo harganya sekian, hitungannya per kilo. Cuman kan per kilo itu dia bisa dapat dipergunakan lebih dari 1 lemari. Jadi bisa jadi berapa lemari. Nah, kan ngitungnya susah kita. 1 kilo itu
nanti dibagi berapa lemari. Nah, itu agak susah. Kalaupun bisa, mungkin biaya menghitungnya lebih besar ketimbang manfaatnya. Nah, itu makanya biaya yang kecil-kecil tersebut kita masukin dalam biaya overhead pabrik. Jadi dia biasanya dibebankan dalam bentuk persentase supaya lebih lebih mudah. Karena kalau menghitungnya nanti lebih lama, barangnya sudah mau dijual, penghitungan biayanya belum jadi. Nah, ini biasanya menggunakan besarnya menggunakan apa? Rekaman dari biaya masa lalu. Biasanya dia dalam bentuk persentasi biaya overhead per pabrik sama biaya tenaga kerja tidak langsungnya kan. Misalnya supervisor, mandor kan nggak bisa dilihat di lemari. Mandor ngapain? Nggak ada dia tuh maku ngerakit, dia kan hanya mengawasi tenaga kerja. Kemudian juga misalnya office boy, dia hanya bersihin-bersihin mesin, nggak terlihat tuh di produk tersebut ya kan. Maintenance juga kan nggak terlihat tuh di produk tersebut kan. Nah, itu kita sebut biaya kerja tidak langsung. Sama pembebanannya biasanya dia dalam bentuk persentasi, gaji mandornya berapa kan, nanti dibuat persentasi dari tergantung dia presentasinya, mau dari produknya, mau dari biaya bahan baku, mau dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, jadi biaya overhead pabrik ini biasanya ditentukan dengan persentasi supaya lebih mudah penghitungannya. Kemudian semua biaya produksi selain biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung yang menggunakan istilah pabrik. Nah, selain ini kan tidak langsung. Nah, seperti biaya listrik yang dipakai beramai-ramai, tidak hanya oleh pabrik aja, tapi juga oleh departemen pemasaran dan lain-lain. Kemudian juga biaya sewa gedung, ya kan? Kemudian biaya penyusutan. Nah, ini adalah termasuk biaya overhead pabrik. Oke, kita langsung ke halaman selanjutnya. Berikut rumus-rumus dalam akuntansi perusahaan ini industri. Rumus biaya pabrik. Biaya pabrik sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Nah, tadi perinciannya sudah tahu ya. Bahan baku apa, tenaga kerja langsung apa, overhead pabrik apa. Jadi kalau ketiganya ditambah itu kita sebut biaya pabrik. Kemudian rumus biaya produksi. Nah, ini adalah rumus biaya produksi. Biaya produksi sama dengan biaya pabrik, berarti ketiga ini ditambah persediaan barang dalam proses awal. Nah, kan jadi saat kita memulai produksi adalah biaya pabrik adalah biaya baru, biaya sedang dalam proses adalah bila kita mengolahnya yang sudah jalan ya. Jadi sebelum kita mengambil bahan baku baru sudah ada persediaan ya barang yang belum selesai. Itu kita sebut biaya produksi, biaya pabrik, biaya baru periode itu ditambah ini biaya persediaan ya periode lalu ya. Jadi kita sebut persediaan barang dalam proses. Berarti ada persediaan awal. Kemudian biaya produksi atau kan biaya pabrik tadi tiga ini ditambah persediaan barang dalam proses. Kemudian rumus harga pokok produksi, biaya pabrik, biaya produksi, harga pokok produksi sama dengan biaya produksi. Nah, yang nomor 2 ya, biaya produksi adalah biaya pabrik plus dalam proses, biaya produksi dikurangi persediaan dalam proses akhir. Nah, persediaan barang dalam proses akhir. Jadi kayak saat kita buat produk tuh, kita sudah jalan. Nah, di akhir produk itu ada persediaan dalam proses akhir. Itulah yang disebut biaya dalam proses akhir. Kalau awal itu sudah masuk periode selanjutnya ya. Kalau ini adalah akhir. Atau rumusnya adalah yang biaya produksi ini ya 3 ditambah persediaan dalam awal dikurangi persediaan dalam akhir. Ini sama seperti menghitung HPP perusahaan dagang kan ya, ada persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Cuman dia biaya produksinya kita ganti apa? Pembelian. Karena kan dia hanya beli kemudian dijual kan kalau perusahaan dagang. Nah, kalau biaya produksi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja plus BOP. Oke, jadi paham ya perbedaannya. Kalau perusahaan dagang HPP, harga pokok pembelian, ya kan dia pembelian ditambah persediaan awal dikurangi persediaan
akhir. Nah, kalau HPP harga pokok produksi, pembeliannya diganti dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP, ditambah persediaan awal dalam proses dikurangi persediaan akhir dalam proses akhir. Kemudian rumus HPP-nya adalah persediaan bahan jadi awal ditambah harga produksi dikurang persediaan barang jadi akhir. Jadi persediaan barang jadi awal, nah kan kita ada persediaan barang jadi ini awal ya. Kemudian ditambah nih harga pokok produksi, maksudnya barang yang baru selesai, ya kan, barang yang baru selesai ini adalah barang stok awal ditambah harga pokok produksi dikurangi persediaan barang jadi akhir. Nah, biasanya persediaan barang jadi akhir ini sama, hasilnya adalah dari stok opnam ya. Setelah akhir produk kita hitung, barang jadinya tinggal segini. Nah, ini kita peroleh dari stok opnam. Oke ya, jadi paham ya, sama persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi ini pengertiannya barang jadi baru ya, baru jadi. Kalau ini sudah ada dari awal, kemudian dikurangi persediaan barang jadi akhir. Nah, ini kita lihatnya di neraca, ini kita lihatnya di neraca juga. Kalau ini kita lihatnya di stok opnam, nanti hasil stok opnam. Nah, kemudian masuk latihan soal. Oke, silakan kalian kerjakan soalnya nih. Coba dilihat manakah yang termasuk dalam kelompok biaya pabrik. 1, 2, ya, 3, 4, nah 5. Nanti ini kalian kerjakan, kemudian nanti saya buatkan link upload tuh tugas ya. Nanti kalian kerjakan jawabannya, tulis jawabannya ya. A apa, B apa, nomor 5 apa ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pekerjaan tugas pertemuan 11. Ini saya ambil yang mengumpulkan pertama kali pada jam 12, selisih beberapa menit, atas nama Jihan Nur Ramadhani, NIM-nya ini. Nah, ini yang saya ambil adalah ya mengumpulkan pertama kali, akan mendapatkan bonus nilai. Oke, kemarin kita sudah sampai neraca lajur. Ini neraca lajurnya. Nah, ini free span-nya nggak kelihatan nih. Nah, harusnya free span-nya kita ambil di sini di angka 23 juta. Kita buat view free span. Nah, kita unfreeze dulu, baru kita freeze lagi. Free span. Nah, jadi kalau kita geser, ini nama rekening dan nomor rekeningnya masih ada ya. Kalau tadi kan tidak ada. Nah, kalau kita turun, nah, dia tuh turun. Oke, itu yang saya perbaiki. Jadi free span-nya adalah nama rekening dan nomor rekening terlihat. Nah, ya kalau kita geser, nah, oke, diperhatikan ini laba rugi kemarin sudah dibuat ya. Oke, dilihat totalnya ya. Totalnya. Yang belum paham silakan bertanya ya, jangan ragu-ragu. Kemudian kita lihat laporan keuangannya. Oke, ini laporan laba rugi penjualan. Angkanya ada di sini. Ya, ini adalah penjualan kotor. Kemudian kita ada retur, kita kurangkan retur, kemudian ada potongan diskon penjualan 2 juta ditambah ini 2315. Kemudian penjualan dikurangi hasilnya adalah penjualan bersih. Kemudian penjualan bersih. Nah, di sini ada harga pokok yang tadi ya, ada harga pokok penjualan HPP-nya. Nah, HPP kan itu ada persediaan awal. Nah, ini adalah persediaan awal ya, barang yang belum laku. Nah, jadi persediaan awal saat kita memulai periode ada persediaan awal. Nah, kemudian kita beli lagi nih barang. Nah, ini adalah pembelian kotor. Kemudian ada biaya angkut, pembeliannya menjadi bertambah. Nah, ini pembelian kotor. Kemudian dikurangi retur pembelian dan potongan pembelian menjadi pembelian bersih. Maka persediaan awal ditambah pembelian bersih hasilnya adalah barang siap dijual.
Kemudian barang siap dijual, berarti kan tadi awalnya ada barang 27.500.000, kemudian ada pembelian penambahan, berarti barang siap dijualnya 80.150.000. Nah, pada saat akhir periode kita lakukan stop opnam lah, ternyata barangnya hanya tinggal 22.800.000, berarti sisanya kemana? Nah, sisanya adalah sudah terjual, maka barang siap dijual dikurangkan persediaan akhir. Nah, persediaan akhir asalnya dari mana? Dari stok opnam, hasilnya adalah 57.350. Nah, ini kita anggap adalah barang yang terjual, sisanya ada 22.800.000 yang belum terjual. Nah, kemudian barang yang terjual dikurangi dengan penjualan. Selisihnya adalah laba kotor. Laba keuntungan kita dari menjual barang. Kemudian laba kotor dikeluarkan biaya-biaya operasional. Sekian biaya operasional kita jumlah. Nah, laba kotor kita kurangi biaya operasional, hasilnya adalah laba bersih. Nah, kalau kita lanjutkan masih ada ya, masih banyak ya. Laba bersih ini dikurangin lagi, apa nih, bisa ada biaya administrasi sebelum dia masuk biaya bunga dan pajak. Jadi kita stop sampai laba bersih. Nah, kemudian kita karena untung maka ini akan menambah modalnya bertambah 5.382. Modal akhirnya sekarang jadi 568. Kemudian kita buat neracanya. Nah, neraca ini 736, kita lihat dari neraca lajur 736.132. Nah, adakah yang 736.172? Mana 736? Tidak ada ya. Jadi kalian lihat susunannya 7 total pasifa. Oh, ini total aktifanya ya. Nah, ini total aktifanya. Di sini tanah perunutan, ada akumulasi, penyusutan. Di sini sudah masuk ya. Nah, sudah dimasukkan, mengurangi biaya penyusutannya. Nah, ini adalah neraca akhirnya 7,6. Oke, selanjutnya kita langsung tahap akhir laporan keuangan, dimulai dengan jurnal penutup. Di sini tadi penjualan, kita tutup ke laba rugi. Ini hasilnya ya. Hasilnya. Nah, kemudian retur penjualan kita tutup ke laba rugi juga. Nah, ini juga kita tutup ya, biaya-biaya. Nah, kita lihat selisihnya, ini adalah buku besar laba rugi. Debitnya ini kreditnya ada 242. Kreditnya debitnya ini kredit ya, ini debitnya. Lebih besar mana? Lebih besar kredit kan. Nah, berarti saldonya laba akhir ada di kredit. Nah, ini harusnya ada di kredit. Nah, kemudian yang di kreditnya ini kita tutup juga kamu ke rekening modal. Nah, tadi kan di kredit, berarti share laba ruginya kita pindahkan ke debit ya kan, kita tutup, berarti share laba rugi saldonya sudah 0. Tadi di kredit kita pindah ke debit, saldonya maka share laba rugi 0. Kemudian dia pindah ke modal. Modalnya bertambah 5382.500. Nah, di sini modalnya sudah bertambah. Ini neraca akhirnya. Kita lihat berbeda dengan ya di sini. Perbedaannya adalah di akumulasi depresiasi bangunan, dimasuknya di kredit. Nah, kalau di neracanya ini disajikan di kolom debit, mengurangi nilai bangunannya. Kalau ini dimasukkannya ke kredit, jadi sama saja ya, dia pindah ke debit cuman dalam kurung, mengurangi nilai bangunannya, nilai penyusutannya. Oke, ini adalah balik biaya bunga yang masih harus dibayar, hutang bunga, biaya bunga. Oke, terima kasih Jihan Rahmadani atas pekerjaannya. Yang lain dapat memperhatikan. Bila ada yang kurang jelas, mohon dapat bertanya. Jangan malu-malu, kesulitannya di mana, perbedaannya di mana. Oke, ini saya perlihatkan
Kalian bisa di screenshot dan kalian lihat perbedaannya ada di mana, maka nanti bisa bertanya. Neraca lajur ini ada NSD laba rugi, kalian lihat totalnya, kalian cocokkan nanti ya. Oke, sampai di sini pertemuan 12. Terima kasih atas waktunya untuk memperhatikan. Tolong disimak dengan sebaik-baiknya. Apabila kurang paham, mohon untuk bertanya. Minggu depan pertemuan ke-13 adalah pertemuan terakhir untuk teori. Semoga kalian tetap sehat. Sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih.